Jumpa lagi di 4 in the morning, obrolan random jam 4 pagi walaupun ini sudah terbit mataharinya. Ya, kita ngomongin soal masjid. Banyak point of view atau sudut pandang yang bisa kita pakai. Mulai dari ekonominya, status sosial orang, terus hukum, legalitas, manajemen, banyak lah. Nah, sampai saya pernah baca sebuah artikel di BCC tentang kaitan antara kemegahan sebuah masjid dengan sifat kediktatoran dari pemimpin di wilayah itu. Jadi menurut dia ya, kalau masjidnya itu makin bagus, megah, biasanya pemimpinnya itu di situ semakin otoriter. Itu menurut BCC. Saya sendiri punya masa kecil yang sangat berkesan dengan masjid karena kami datang sebelum maghrib itu jam 5 sore, jam setengah 5 itu udah di masjid, tapi memposisikan masjid sebagai tempat bermain. Ya lomba lari di situ, ya ada tiang masjid tuh kami bisa panjat sampai ke atas itu ya, kayak orang panjat pinang itulah. Terus di samping masjid ada keranda, jadi buat uji nyali siapa nih yang berani masuk gitu gitulah. Nah itu membuktikan bahwa sebetulnya fitrahnya masjid itu sebagai tempat yang terbuka untuk orang dengan berbagai background. Bahkan kalau mau ekstrem kita bisa contoh kisahnya Rasulullah saat ada orang Arab Badui yang datang ke masjid dan mohon maaf buang air kecil di dalam masjid, dan sikap sahabat dan Rasulullah berbeda. Rasulullah sangat memaklumi karena orang tersebut mungkin belum tersentuh peradaban gitu ya. Nah di kesempatan ini kita ngomongin dua POV ya, dua sudut pandang. Saya nyebutnya yang pertama nih orang median, orang-orang kayak saya gini, kayak kita gini, dimana memposisikan masjid itu sebagai tempat untuk numpang sholat wajib berjamaah, datang sholat pulang dah, nggak pengen pengen punya urusan selain itu. Ya kalau Idul Adha ya berharap daging juga. Yang kalau kadang-kadang kita ke masjid pakai kaos bonus beli cat gitu-gitulah. Nah itu yang POV yang pertama. Yang kedua terkait, saya nyebutnya mungkin high level ya. Jadi memang sudah menjadi karakter orang Indonesia itu gampang untuk berselisih, dan itu dijadikan strategi para penjajah dulu VOC ya, saat untuk mengeksploitasi kita. Kita tuh gampang diadu domba, gampang dipecah belah, karena kita gampang beradu argumen hanya karena persoalan yang sepele. Nah, kalau kita lihat komposisi dari pengurus masjid yang high level ini ya, orang-orang yang aktif di masjid itu biasanya orang-orang yang memasuki masa pensiun, dia sudah berhaji, dan di saat masa aktif bekerja dia saat masa produktif dia punya bawahan, punya posisi jabatan, terbiasa dihormati, sehingga amat sangat wajar kalau kita ketemu dengan orang-orang yang kena post power syndrome, yaitu dia merasa kaget ya dengan fase kehidupan yang berubah, sehingga orang-orang ini ya tidak punya pilihan lain memanfaatkan fitrahnya masjid yang terbuka tadi sebagai panggung untuk atau field untuk mengaktualisasikan diri dan memaksimas dia punya sisa usia ya, ada yang dia mau kemana lagi gitu ya. Itulah yang menjadi mungkin PR kita sama-sama ya. Orang-orang yang kena post power syndrome ini dia bisa bikin drama atau konflik di dalam masjid itu. Menurut saya ya, komposisi orang-orang yang aktif di masjid itu ya harus proporsional juga, orang-orang yang muda itu ya. Ya paling minimal itu kalau dekor masjid pas lebaran gitu kan, gak usah pakai lampu-lampu RGB kayak PC gaming gitu kan. Ya gitulah. Terima kasih.